Apa kedudukannya? Wadifah tarkib itu adalah ya jabatan kata tersebut sebagai apa? Kita tahu tadi diawali dengan isim maka pasti adalah mubtada. Kullu qanunin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah ahsanal lughah. Wa bil lughatil arabiyyah yatahaddatsul muslimuna fi anha'il alam. Wa 'alal lughatil arabiyyah ta'tamidus salat 'ala tamam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram wa ayyuhat tullab wa talibatil ahibbah. Suridna fi hadhil munasabatil mubarakah naqdir ala liqa fi channel YouTube li Markazil Lughah bi Jami'ah Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung. Fa insyaallah fi hadhil munasabatil mubarakah nurid an nabhas bima yata'allaq bi al-mubtada wal khabar. Kama arafna tamaman anna fi ta'limil qawaid yanqasimu ila qismaini, istiqra'iyan wa qiyasiyan. Istiqra'iyan itu tekniknya adalah mengkaji terlebih dahulu contoh-contoh, dan ini yang banyak dilakukan di pembelajaran gramatikal secara modern. Jadi di kitab-kitab yang modern itu menggunakan istiqra'iyah. Seperti misalnya dalam kitab Nahul Wadih gitu ya. Jadi contoh dulu, kemudian dibahaslah dari contoh tersebut dengan panjang dan kemudian dirangkum menjadi sebuah definisi. Tapi ada yang dengan qiyasiyah. Nah, qiyasiyah itu adalah pembelajaran gramatikal, itu metode lama sebetulnya, tapi ini juga sangat bagus sekali pada waktunya gitu ya. Jadi membahas dulu tentang definisi dan sebagainya, baru contoh. Nah, pada kesempatan ini kita akan berusaha coba menggunakan metodenya, metode istiqra'iyah. Tentang mubtada dan khobar tentu ini sangat panjang sekali pembahasannya, apalagi mengkajinya dengan langsung ke dalam kitabnya. Tapi yang kita inginkan di sini sebagai pembelajaran untuk para mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lebih khususnya untuk para mahasiswa yang memang kursus di Language Center ini. Kita akan membahas terkait mubtada dan khobar ini dengan melihat kepada contoh-contoh soal. Yang mana contoh-contoh soal ini ya seringkali disajikan di testing TOEFL itu ya. Misalnya di sini kita nomor 12 pada materi kitab tentang Qawaidul Lughah. Nomor 12 ini ada al-kutub titik-titik fawaidu wafirah ala murril unsur. Nah, di sini titik-titik ini mencari khobar. Karena kita tahu, jadi mubtada itu, ya untuk secara simpel diartikan kan isim yang rofa yang terletak di awal kalimat sempurna. Walaupun ini mungkin definisi ini untuk sementara dan memang untuk memudahkan. Nah, ya. Jadi kalau ada isim di awal kata, di awal kalimat sempurna atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah, pasti itu adalah mubtada. Tapi tidak selamanya mubtada itu harus di awal jumlah. Tapi kalau ada di awal jumlah berupa isim, sudah pasti kita bisa menebaknya bahwa itu adalah mubtada. Tapi mubtada tidak selamanya harus di awal kalimat gitu. Seperti ini adalah isim al-kutubu. Nah, al-kutub ini adalah isim, berarti ini adalah mubtada. Maka titik-titik setelah mubtada itu mencari khobar.
Maka di sini kalau kita lihat di sini kan ada lahunna, kemudian ada lahu, kemudian ada laha, kemudian ada lahuma. Nah, ini kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama aja, memiliki. Karena la di sini adalah la lil milkiyah untuk memiliki. Hanya saja mana yang cocok yang kembali domirnya itu kepada al-kutub. Karena khobar ini harus mutobik lil mubtada. Jadi salah satu syarat khobar itu adalah harus sesuai dengan mubtadanya. Baik misalnya khobar itu khobar mufrad, khobar jumlah, pasti harus mutobik dengan mubtadanya. Mubtada di sini adalah al-kutub. Sebagaimana dalam kaidahnya adalah kullu jam'in muannas. Tapi karena ini jamaknya li ghairil aqil, maka muannasnya dianggap sebagai muannas mufrad. Ya, maka di sini kalau dilihat untuk khobarnya yang cocok adalah laha. Hanya kembali kemana? Ke al-kutub. Karena al-kutub merupakan jamak kullu jam'in muannas, dan ini adalah tidak berakal. Tapi kalau berakal kan tidak berlaku juga. Kalau kullu jam'in muannas ini kalau bagi yang berakal tentu kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau muannas ya muannas. Nah, ini salah satunya bahwa khobar ini adalah harus mutobik dengan mubtada. Nah, jadi itu penjelasannya. Dan khobar di sini kadang-kadang ada yang mendefinisikan misalnya ini kurang tepat juga, tapi mungkin saya rasa untuk memudahkan untuk sementara waktu juga kan gitunya. Khobar adalah ismun marfu'un yutimmu ma'nal mubtada. Nah, definisi itu saya rasa mungkin untuk memudahkan, lagi-lagi khobar itu tidak semuanya isim. Kalau definisinya harus isim dan terjebak dengan misalnya kalau mubtada'nya yang terletak setelah khobar itu mubtada'nya adalah dari jumlah. Jumlahnya misalnya dari jumlah fi'liyah. Nanti kita akan ada di pembahasan yang lain. Itu ya. Yang kedua pembahasannya mengenai nomor 32. 32 bisa dilihat. Pada nomor 32 itu di sini ada al-masjidul haramu titik-titik kasirah. Al-masjid al-haram titik-titik kasirah. Nah, titik-titiknya ini lagi-lagi mencari khobar. Karena kita sudah sepakat tadi bahwa kalau di awal kalimat itu berupa isim, maka kita sepakati itu pasti mubtada. Tapi kita tidak sepakat juga setiap mubtada harus di awal kalimat. Nah, lagi-lagi ini untuk memudahkan karena soalnya seperti ini diawali dengan isim, maka teman-teman dilihat setelahnya itu adalah pasti mencari khobar. Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram. A. Mi'danatuhu. Mi'danatun. B. Al-Mi'danah. C. Al-Ma'adinu. D. Mi'danatuhu. Ma'adinuhu. Mana yang cocok? Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan kembali manakala khobar itu ada yang domir kembali kepada mubtadanya, maka domirnya itu pun harus menyesuaikan. Karena tadi kan khobar itu harus menyesuaikan, harus mutobik dengan mubtada. Di sini al-masjid al-haram, masjidil haram. Nah, kemudian mi'danatuhu. Nah, kalau di sini kan mi'danatun kasiratun. Kalau misalnya nomor 1 atau bagian satunya mi'danatun, menara banyak. Itu kan secara bahasa aja, secara bahasa Indonesianya saja kita kejanggalan. Karena harus ada domir yang misalnya gini kan, Muhammad tas besar. Masa Muhammad tas besar? Pastikan Muhammad tasnya
besar. Nah, harus ada domirnya itu dalam bahasa Arab itu kan domir. Nah, domir dalam bahasa Arab itu harus benar-benar mutobik kepada sesuatu yang ditujukan sebelumnya. Al-Masjid Al-Haram ini kan mudzakkar. Mana yang pas ada domir yang kembali ke sana, berarti deh. Ma'adinuhu kasiratun. Kalau tidak ada hak yang kembali kepada atau domir yang kembali kepada fi'il ya atau isim sebelumnya, mohon maaf, atau mubtada sebelumnya, maka akan terjadi janggal. Ininya apa? Maknanya. Itu ya, secara singkatnya seperti itu. Kemudian kita akan membahas nomor 35. Nah, nomor 35 dilihat al-muslimuna titik-titik ala ma asabahum minal kafirin bid da'wah. Nah, lagi-lagi titik-titik ini adalah untuk mencari khobar. Karena kita sepakat tadi bahwa kalau satu kalimat itu diawali dengan isim, maka isim tersebut kedudukannya pasti adalah mubtada. Nah, maka setelah mubtada itu pasti ada khobar. Maka titik-titik ini mencari khobar. Nah, khobar di sini, maka di sini khobarnya itu terdiri daripada fi'il. Maka tadi ya kalau ada yang mendefinisikan bahwa khobar itu adalah ismun marfu'un gitu kan, yutimmu maknal mubtada, ini kekurang tepatannya ini terjadi karena khobar itu tidak selamanya adalah isim. Boleh jadi ya fi'il. Seperti ini. Al-muslimuna titik-titik alif sobaro, ba sobarot, jim sobaru, dal sobarot. Nah, al-muslimuna ini kan jama' mudzakkar salim. Otomatis khobar itu kita sepakat tadi harus selalu mengikuti mubtadanya. Mana yang cocok fi'il dari alif ba jim dal ini yang cocok untuk jama' dan mudzakkar? Tentu kita tahu domir daripada al-muslimun adalah hum. Maka kalau ditasrif sobaro, sobaro, sobaru, oh berarti jawabannya adalah jim, sobaru. Karena khobar ini harus mengikuti, harus mutobik dengan apa? Dengan mubtada. Terakhir nomor 56. Ini biar tahu saja secara pengaplikasian dari mubtada dan khobar langsung kepada contoh-contoh soal ini. Karena lagi-lagi kalau dibahas secara detail itu sangat panjang sekali tentunya. Dilihat nomor 56. Kullu qanunin jadidin minal hukumati yatba'uhu. Nah, yatba'u di sini apa kedudukannya? Wadifah tarkib itu adalah ya jabatan kata tersebut sebagai apa? Kita tahu tadi diawali dengan isim maka pasti adalah mubtada. Kullu qanunin jadid minal hukumah. Nah, itu adalah sebagai apanya? Mubtadanya. Maka yatba'uhu ini sebagai khobarnya. Lagi-lagi khobarnya itu khobar apa? Di sini ada misalnya khobar jumlah, na'at jumlah, hal jumlah, khobar syibhul jumlah. Nah, ini adalah yatba'uhu sebagai khobar jumlah. Karena khobar itu ada dari khobar itu adalah khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibhul jumlah. Kalau mufrad mungkin kita sudah tahu seperti Zaidun qaimun, itu kan khobar mufrad. Tapi mufrad di sini bukan berarti adalah satu artinya. Zaidani qaimani itu adalah khobarnya khobar mufrad. Zaiduna qaimuna, qaimun itu adalah khobarnya khobar mufrad. Mufrad di sini adalah bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah seperti jar dan majrur.
Mungkin itu yang bisa dipahami atau disampaikan pada kesempatan ini terkait mubtada dan khobar dengan menganalisis contoh-contoh soal yang sering disajikan di dalam tes TOEFL. Untuk mengingat apa itu mubtada dan khobar, mubtada itu terambil dari kata bada'a atau ibtada'a. Kalau khobar memang daripada khobaro. Mulailah dengan pelopor yang terbaik, maka akan khobaro akan dikenal oleh orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.